Gimana kabarnya Pak Re? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sibuk banget kayaknya berapa hari ini? Ya gitulah restoran. Kerja setoran. Ya, ikut seneng lihat kegigihan Pak Re cari rezeki, dan alhamdulillah kalau dengar-dengar ceritanya rezekinya sedang lancar-lancarnya ini kayaknya. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah nyampe puding sama spaghetti. Masya Allah. Ini Dari mana ini? menu beda ini hari ini. Ini buatan Kitchen anak food. saya. Iya, Kitchen. for you kitchen. Produk putrinya Pak. Ini ada namanya nggak nih? Ustaz Anwar. Silky pudding. Silky pudding. Dari For You Kitchen. Ada Instagramnya biasanya tuh. Ada Instagramnya. For You Kitchen. Iya, selain pudingnya juga ada itunya ya. Spaghetti. Spaghetti, Masya Allah. Mie ayam Eropa nih. Ayam dari Eropa. Bismillah. Bismillah. Berkah. Insya Allah berkah. Udah mulai dari tadi. Baru mulai. Mas Ani berapa tuh Mas Ani? Apa? Itu nanti. Duitnya berapa? Iya. Tadi kan Makanya ya, Mas Ani ya. udah saya bilangin Nanti kalau ketemu 160. Oh ya kalau ya. Iya. Sip. Apa nih? Kok Apaan? hari ini For You Kitchen. Oh, Korea 4. hidangannya difasilitasi oleh Pak Re. Oh, lambangnya Ya. udah. Barokallah, semoga rezekinya tambah berkah. Keren ya, logonya keren ya. Ini Iya, logonya usahanya bayar lancar. Bayar. Pokoknya bikin. Bikin aja bayar. Bikin aja apa ini apa? Apa? Di Order. dagang apa? Merek apa nih? Merek dagang. Ya gitu. Belum. Belum. Logonya udah di apa? Dipatenkan. Patenin. Bentar lagi nanti patenin. Dipatenin itu bahasa Jawa lain itu. Dipatenin. Iya. Dipatenin. Dimatiin. Waduh. Keren banget ya 4U. For You. For You Kitchen. Kitchen. Ya. Jadi spagettinya ada, Pak, jatuh Pak. sama silky pudingnya ada. Alhamdulillah. Atta boleh mulai dulu tadinya ya. Iya. Mau Iya. kopi Pak? Boleh ya? Boleh ya? Kopi sampai ini ya. HPAI. HPAI. Tadi punya Pak Budi mana? Ini punya Pak Budi. Itu belum diminum. Masih ini belum Punya, diminum punya kayaknya. saya satu. Enggak, yang punya Pak Budi aja tadi. Dia ini. Ini ya? Punya Pak Budi yang itu Ini? kayaknya. Ini siapa? Pak satu itu Pak habis. Ya punya Pak Budi itu punya itu saya Pak. Oh, Yang itu. Siap. Ini punya Pak Musli. Tolong Pak saya maaf. Iya. Yang itu punya Pak Budi mana tadi? Itu Maaf. Pak, ngasih Pak Anwar dulu. Itu belum minum kan tadi kan? Pak Iya. Budi tadi kan belum minum. Gimana kegiatan pekerjaannya saat Muslim? Lancar? Alhamdulillah lancar Pak Ustadz. Namanya juga karyawan, Iya. jadi ngikutin aja apa peraturan perusahaan sama Pak Bos. Gitu ya. Cuman mau tanya-tanya nih Pak Ustadz. Iya, boleh. Kan sekarang kondisi COVID ini akhir-akhir ini dampaknya banyak nih. Dunia usaha banyak lesu, mundur, termasuk Omset pada omset turun, turun yang bisnis, termasuk perusahaan saya Pak Ustadz. Perusahaan apa, Zat? Ya, Perusahaan apa? adalah perusahaan. Oh ya, saham ya? Jasa keuangan. Jasa keuangan. Ya. Nah itu sampai bos bilang nih kalau begini terus mungkin 3 bulan lagi nih bisa bertahan nih. 3 bulan? Nah, ya. Nggak tahu nih gitu kalau kita tidak inovasi segala macam. Nah sebagai karyawan Iya. mungkin ya banyak juga yang pada galau juga nih. Ya banyak yang kena PHK, insentif berkurang gitu. Iya. Nah, kepikiran nih mau bisnis lagi nih Ustadz nih. Soalnya dulu udah pernah bisnis, Iya. tapi nggak lanjut. Nah, mau kepingin bisnis lagi, cuman kapan nih mau bisnisnya? Apa nunggu di PHK sekalian? Iya. Apa sekarang aja nih sekalian bisnisnya nih? Seperti itu gitu Ustadz. ya. Atau bagaimana tuh untuk menghadapi situasi begini kan? Kalau sebagai karyawan banyak juga yang
yang galau juga nih Pak Ustadz, takut Iya, kena PHK. Apa? Sumber penghasilan nggak ada ya kalau ada PHK ya. Kalau bisnis dulu udah pernah bisnis, Iya. tapi nggak lanjut. Baik. Ya memang situasi seperti sekarang ini, Ustadz Muslih ya, banyak dialami oleh beberapa orang atau cukup banyak orang juga ngalami kondisi seperti ini. Ya, banyak yang kerja di PHK karena omset perusahaan menurun, bahkan banyak yang tutup perusahaan sehingga mem-PHK karyawannya. Nah, tidak hanya Ustadz Muslih yang mengalami itu ya, bahkan termasuk kameramen kita ini Pak Firdaus berada dalam situasi yang tidak mudah ya. Walaupun secara income penghasilan cukup besar, tapi yang membuat kita kadang-kadang berada di persimpangan jalan, artinya tetap mau bekerja atau buka usaha, itu banyak faktor. Bisa karena perusahaannya lagi menurun omsetnya, tapi bisa juga karena kenyamanan bekerja. Nah, lingkungan di tempat bekerja kadang-kadang membuat kita tidak nyaman. Nah, sehingga di situasi-situasi seperti itu atau di persimpangan jalan seperti itu, kita bingung untuk menentukan sebuah pilihan. Nah, tetapi kalau kita sadari bahwa Allah yang merupakan ya Tuhan kita, tempat kita mengadu, itu selalu memberikan solusi-solusi di dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Ya, jadi ketika kita berada di persimpangan jalan, ya kayak di lampu merah aja, di persimpangan jalan, itu kan kita kadang-kadang bingung ya untuk mengambil sebuah keputusan. Apa kita tetap bekerja di satu perusahaan tertentu atau kita usaha sendiri, ya. Karena memang masing-masing kan ada konsekuensinya. Kalau kita bekerja, berarti kita harus nurut sama atasan, sama bos. Nah, tetapi kalau kita usaha sendiri, nah berarti kan kita sendiri yang menentukan. Tetapi ya konsekuensinya kalau kita usaha sendiri, secara penghasilan belum tetap dibanding kita bekerja di satu perusahaan. Artinya tiap bulan insya Allah ada gajinya. Lagi merintis Pak Ustadz ya. Ya, apalagi lagi merintis, nggak mudah. Ujiannya begitu berat ya. Tetapi dari pertimbangan-pertimbangan itu, ya tentu ada plus minus dari masing-masing pilihan itu. Ya. Nah, di samping perhitungan-perhitungan kita lakukan untuk mengambil sebuah keputusan, itu kan dari perhitungan kita secara matematis, artinya dari segi pertimbangan ya bisa dikatakan duniawi gitu ya. Tetapi kalau kita mau mengambil keputusan itu yang terbaik, bukan hanya terbaik menurut kita sendiri, tetapi terbaik menurut Allah, maka di dalam Al-Quran itu ada doanya. Nah, sehingga kalau kita berdoa, keputusan itu dari Allah yang itu terbaik untuk kita. Meskipun kadang-kadang di awal kita belum tentu mengerti kenapa Allah memberikan keputusan seperti itu. Tetapi kalau kita pasrahkan kepada Allah, keputusan yang akan kita ambil, insya Allah itu keputusan yang terbaik. Gitu. Nah, di dalam Al-Quran itu ada doanya di surat Al-A'raf ayat 89. Bunyinya begini. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya. Ini kemarin khotib Jumat di Masjid Al-Fatih Ustaz Suhairi juga ngutip doa ini. Nah, kalau kita coba kaji maknanya ya,
Yang pertama, Rabbana. Ya Tuhan kami, Pak Budi. Ya, kalau ya Tuhanku, Robbi. Kalau Rabbana, ya Tuhan kami. Karena ada na di situ menunjukkan kami. Rabbana, ya Tuhan kami. Iftah. Iftah itu bisa artinya berilah keputusan, berilah kemenangan, atau bukakanlah. Jadi satu kata kadang-kadang maknanya bermacam-macam. Tapi khusus di kalimat itu, iftah artinya berilah keputusan. Itu fi'il amr, kata kerja bentuk perintah. Bainana itu dua kata. Baina di antara. Na kami. Bainana di antara kami. Jadi Rabbana ftah bainana, ya Tuhan kami, berilah keputusan di antara kami, wa baina qaumina, wanya dan, baina di antara, qaumina, dua kata, qaumi kaum, na kami, dan antara kaum kami, bil haqqi, dengan benar. Itu kalimat pertama. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi. Nah, kalimat yang kedua, wa anta khairul fatihin. Nah, wa artinya dan, anta engkau, khairu sebaik-baik, al-fatihin, para pembuka atau para pemberi keputusan. Jadi Allah itu kalau memberi keputusan, pasti keputusan dari Allah itu keputusan yang terbaik. Nah, doa itu sebenarnya doanya Nabi Syuaib alaihissalam. Kenapa sampai Nabi Syuaib berdoa seperti itu? Itu karena Nabi Syuaib berdakwah, mengajak kaumnya untuk beriman, untuk berbuat baik, dan lebih spesifik lagi, Nabi Syuaib itu dakwahnya kepada kaumnya untuk berlaku jujur dalam berdagang. Ya, Nabi Syuaib nyuruh kaumnya untuk menyempurnakan takaran, timbangan, nggak boleh ngurang-ngurangi takaran dan timbangan kalau orang lagi beli. Jadi banyak perdagangan saat itu. Tetapi dakwahnya Rasul itu utamanya adalah tauhid, mengajak untuk mengesahkan Allah. Nah, sedangkan muamalahnya atau hubungan sesama manusia, ya, khususnya dalam konteks Nabi Syuaib itu untuk berlaku jujur di dalam berdagang. Nah, tetapi ajakan Nabi Syuaib kepada kaumnya, baik untuk beriman maupun jujur dalam berdagang, itu mendapat perlawanan, penentangan dari kaumnya. Bahkan beliau Nabi Syuaib bukannya diterima ajarannya, malah dikasih pilihan dua oleh kaumnya. Yang pertama, mau diusir dari kampung mereka, Nabi Syuaib dan pengikutnya yang beriman, atau mau kembali ke agama kaumnya, yaitu menyekutukan Allah. Nah, ketika Nabi Syuaib dihadapkan pada pilihan dua yang semuanya itu berat, kalau nggak diusir, diapain tadi? Ya, kalau nggak diusir, itu disuruh untuk balik lagi ke agama kaumnya, menyekutukan Allah. Padahal Nabi Syuaib tahu bahwa ketika kembali ke agama kaumnya, itu berarti Nabi Syuaib ya kembali kepada kesesatan, gitu. Nabi Syuaib tahu itu, sehingga Nabi Syuaib nggak mau milih dua-duanya, nggak mau diusir, tetap berjuang ngajak kaumnya beriman, dan juga nggak mau kembali kepada agama kaumnya. Nah, tetapi ya namanya kaumnya sudah tidak suka dengan ajakan Nabi Syuaib, mereka terus menentang Nabi Syuaib. Akhirnya Nabi Syuaib bertawakal, berpasrah kepada Allah. Apapun yang akan dia terima atau yang akan dia alami dari kaumnya, dia pasrahkan kepada Allah.
Nah, salah satu bentuk kepasrahan kepada Allah, Nabi Syuaib berdoa seperti yang tadi kita kutip. Ya, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan antara kaum kami dengan benar. Wa anta khairul fatihin. Dan engkau sebaik-baik pemberi keputusan. Nah, keputusan yang dimaksud adalah menyelamatkan yang beriman, yang mengikuti Nabi Syuaib, dan membinasakan yang mendustakan atau mengingkari ajarannya. Jadi sebenarnya makna tersirat dari berilah keputusan itu, artinya Allah memberikan keputusan yang seadil-adilnya terhadap dua pihak yang saling berselisih. Yang benar Allah selamatkan, yang salah Allah binasakan. Nah, jadi doa Nabi Syuaib itu sebenarnya dalam berbagai konteks kita bisa pakai. Artinya tidak hanya keputusan Allah memberikan keputusan dari dua pihak yang saling berselisih. Tetapi juga dalam konteks misalnya kita berada di pihak yang benar. Misalnya ada satu kasus tertentu, misalnya perebutan hak milik, misalnya entah tanah, entah rumah. Nah, kita benar, tetapi ada pihak lain yang mengklaim bahwa itu punya dia. Nah, bisa doa ini kita baca. Kita minta keputusan dari Allah untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Begitu. Tetapi tidak hanya konteks, artinya perselisihan dua pihak, doa ini bisa kita pakai. Artinya Allah, kita minta untuk memberikan keputusan yang terbaik atau seadil-adilnya. Tetapi juga kita mengalami misalnya di satu pilihan-pilihan di dalam kehidupan ini, misalnya dalam pekerjaan tadi seperti Ustaz Musli, apa tetap mau bekerja atau pengen usaha sendiri, atau dalam keputusan misalnya menyangkut anak gitu ya, maksudnya pendidikan anak, apakah masuk pesantren atau sekolah umum atau tamat dari pesantren atau misalnya sekolah menengah atas mau masuk ke perguruan tinggi tertentu, apakah di dalam negeri atau di luar negeri. Nah, atau bahkan dalam kehidupan rumah tangga kita gitu. Apa Pak Re? Jadi dalam kehidupan rumah tangga kita pun demikian. Artinya dalam kehidupan rumah tangga itu ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan, maka kita bisa membaca doa ini supaya Allah memberikan keputusan yang terbaik bagi kita. Maksud saya dalam rumah tangga itu begini, misalnya suami istri banyak kasus terjadi. Misalnya suami dan istri dalam kehidupan rumah tangganya tidak harmonis, tidak akur. Nah, apakah mau tetap dilanjutkan atau mau diselesaikan sampai di situ? Itu kan suka pilihan-pilihan yang nggak mudah, terutama misalnya bagi perempuan. Bagi perempuan. Itu misalnya suaminya nggak bertanggung jawab, kasar. Nah, tetapi kalau dia pisah sama suaminya, dia merasa berat karena nanti nggak ada yang membiayainya atau yang ngasih nafkah kepada dia gitu. Nah, apa? Berat di sosial Pak, status sosial Pak. Berat status sosial. Kalau misalnya jadi janda misalnya, itu suka jadi gunjingan orang gitu. Itu yang nggak mudah gitu menghadapi pilihan-pilihan seperti itu. Nah, jadi situasi-situasi yang kita alami membuat kita kadang-kadang bingung untuk mengambil keputusan. Nah, maka doa itulah yang bisa kita panjatkan. Keputusan Iya. Allah lah yang kita terbaik ya. Ya, keputusan Allah yang terbaik. Sehingga
kalau kita bersandar kepada Allah, insya Allah itu keputusan yang terbaik gitu. Ada pertanyaan nggak Pak Re? Ada Tat. Dari doa yang tadi kita bahas. Apa? Jadi gini Tat, kalau kita misalkan kita udah seperti berdoa seperti itu ya. Iya. Nah itu kan pasti ada tanda-tanda dari Allah apa gitu. Misalnya, Iya. apa Allah ngasih tanda ke kita, jadi kita apa kita yang harus kita ini lakukan ya. Jadi maksudnya gini ya kali ya. Kan kita minta kepada Allah petunjuk untuk memberikan keputusan. Nah, apa tandanya gitu ya? Iya, gitu maksudnya. Kalau keputusan yang kita minta kepada Allah itu betul-betul dari Allah udah ngasih gitu ya. Iya. Ya. Jadi selain kita berdoa kan untuk minta keputusan yang terbaik, nah apa tandanya bahwa keputusan itu betul-betul dari Allah sehingga kita nggak ragu di dalam mengambil pilihan itu. Nah biasanya ya keputusan dari Allah itu Allah kasih tanda. Itu hati kita salah satunya ya. Hati kita itu condong, cenderung atau nyamannya kemana? Mantapnya kemana? Gitu. Kalau hati kita itu condongnya misalnya ya tadi kita mau tetap bekerja atau punya usaha sendiri misalnya. Nah kita kok kayaknya kalau tetap kerja udah nggak nyaman gitu misalnya. Ya dengan situasi-situasi yang ada. Nah kita enjoy untuk bekerja sendiri sehingga kita lebih punya kebebasan untuk berkreasi. Itu salah satu tanda bahwa itu keputusan yang Allah berikan kepada kita. Jadi ketenangan hati, kemantapan hati dalam mengambil keputusan itu. Itu salah satu tandanya. Nah, biarpun dari segi materi lebih kurang dari yang dulu gimana Ustaz? Tapi nyaman. Nah, pekerjaan nyaman tapi kurang. Ya, pendapatan dari yang dulu. Betul. Dulu, kita sekian gitu ya. Sekarang agak berkurang tapi lebih nyaman sekarang daripada yang dulu gimana Ustaz? Iya. Itu suatu tanda Allah juga bukan? Apa tanda Allah juga nggak gitu? Allah memang ngasih tanda gitu. Gitu. Iya. Jadi kebahagiaan, kesenangan itu kan tidak diukur dengan banyaknya materi, banyaknya gaji atau income yang kita dapatkan. Tapi kebahagiaan kita itu kan dari hati ya. Kita dapat mungkin nggak banyak dari segi nominal, tapi kalau kita bahagia dengan yang kita jalani, itu melebihi dari yang kita dapatkan dari gaji, gitu. Itu apakah namanya berkah, Pak? Nah, bisa jadi itu memang namanya berkah. Jadi berkah itu banyak kemanfaatan dan banyak kebaikan yang kita dapat. Ya, jadi kita tenang, pikiran kita jadi ya selain ketenangan ya dari segi hati juga pikiran gitu. Kita tenang dalam menjalaninya, tidak nyaman gitu ya, tidak di bawah tekanan dari atasan gitu. Sambil makan. Iya, nggak apa-apa diterusin. Jadi keberkahan itu tidak selalu diukur dengan nominal ya. Artinya bisa saja nominalnya besar, gede. Tapi kalau bikin kita nggak tenang, itu namanya nggak berkah gitu ya. Seperti halnya sedekah sama riba. Nah, sedekah itu kan seolah-olah berkurang dari segi nominal karena kita keluarin. Tapi justru ganti dari Allah itu lebih banyak lagi. Itu namanya berkah. Tapi kayak riba, seolah-olah nanti akan bertambah banyak karena kita bungakan pengembalian dari yang meminjam misalnya. Tetapi justru nanti akan berkurang karena nggak ada keberkahan di sana. Nah, jadi intinya ya keputusan dari Allah untuk kita yang terbaik itu salah satu ukurannya adalah kita mendapatkan ketenangan, kedamaian di dalam diri kita dalam menjalani keputusan yang kita ambil gitu. Itu salah satu tandanya. Ya. Ada kalimat menarik, Ustaz. Nah, tambahin.
Ya. Allah itu kan tergantung prasangka hambanya. Oh ya. Kalau kita lihat data sekarang pasca COVID ini, jumlah PHK, pengangguran ini naik udah 3 juta orang, lebih dari 3 juta orang. 3 juta orang. Yang kena PHK. Nah, kalau kalimat kita atau persepsi kita negatif, maka akan banyak pengangguran. Iya. Tapi kalau persepsi kita positif, maka sesungguhnya ada 3 juta calon pengusaha baru pasca COVID. Nah, gitu. Nah, jadi akan muncul 3 juta entrepreneur baru dengan adanya COVID. Kalimat-kalimat positif. Betul. Insya Allah dengan seperti itu maka akan semakin pede, semakin percaya diri bahwa memang inilah saatnya kita untuk usaha. Oh iya iya. Dan peluang-peluang. ya dan perempuan istri. Iya. Insya Allah beliau akan senang dengan orang yang bekerja tetap, bukan jadi gini, ada nyari siapa dia suaminya, oh dia pekerja tetap di perusahaan ini. Tapi kalau kemudian di PHK apa? Dia jadi stres, jadi susah, jadi kasihan gitu. Padahal sebenarnya yang penting adalah bukan pekerja tetap, tapi tetap bekerja. Tetap bekerja. Bahasanya balikan tapi maknanya beda. Secara harfiah udah beda lagi. Maksud Anwar, stigma di balik COVID ya gitu ya. Iya. Mendapatkan pekerjaan yang positifnya stigma di balik COVID. Iya. Jadi kesimpulannya bahwa pilihan-pilihan yang akan kita ambil, selain kita mempertimbangkan dari segi baik buruk, kekurangan, kelebihan dari pilihan yang akan kita ambil, jadi ada kalkulasi-kalkulasinya, tetapi juga yang justru lebih utama adalah kita berserah diri kepada Allah. Ya. Seperti Nabi Syuaib tadi bilang, "Alallahi tawakkalna." Kepada Allah kami bertawakal. Artinya menyerahkan apapun keputusan yang Allah akan berikan. Dan itu keputusan yang terbaik pasti. Karena Allah itu khairul fatihin, sebaik-baik pembuka. Nah, supaya kita lebih hafal doanya, kita ulangi bersama ya. Oke. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Tuhan kami, berilah keputusan di antara kami dan antara kaum kami dengan benar, dan Engkau sebaik-baik pemberi keputusan. Ya, mudah-mudahan doa ini bisa kita rutinkan, kita bisa amalkan, sehingga kalau kita berada dalam pilihan, insya Allah Allah kasih kita pilihan yang terbaik. Amin. Selalu dalam pilihan Allah. Ya, selalu dalam pilihan Allah. Ya. Nah, berhubung udah selesai kita bahas doanya Nabi Syuaib tadi, sekarang waktunya apa? Makan-makan. Ini. Ya, jadi ini menu hidangan hari ini spaghetti sama puding, silky puding dari For You Kitchen. Putrinya Pak Anwar Sani, Safana. Ini calon pengusaha besar nih kayaknya. Amin, insya Allah. Seneng lah kalau tetangga kita. Ya. Nah, ini hidangan pagi ini disponsori oleh Pak Rey. Ya, kita doakan mudah-mudahan rezekinya tambah berkah. Amin. Ya. Mari kita santap bersama ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini silky puding, kuning-kuning mantep. Mango.
Mango. Pas ya 6 ya? Pak Budi udah tuh. Pak Anwar yang kurang. Kita yang bawain. Bawa. Di rumah masih banyak. Kalau kurang salah sendiri. Kenapa bawa 7? Bawa Bawa 6. Ente pesen 6. Kan 6 masalahnya. 7 kan bawa dalam, jadi kita ngambil sendiri. Iya, gitu. saya sangkain gitu. Iya, nggak di packing atau di packing. Iya.